Klasifikasi prediksi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memberikan tutorial analisis data untuk memenuhi tugas akhir data analis. Saya Ilyas Nurhayan akan menjelaskan data klasterisasi. Saya Muhammad Firman Subul Muhtadin. Di sini saya akan menjelaskan data klasifikasi. Saya Azil Chandra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi data. Baik, kita langsung saja mulai ke dalam praktiknya. Di sini saya akan mencoba menganalisis data klasifikasi menggunakan software Orange Data Mining. Sebelum kita mulai, di sini kita harus menyiapkan dulu data yang akan kita analisis. Untuk mengambil data, kita bisa download di beberapa website, bisa lewat BPS atau kalau saya di sini download di website Kaggle, saya dapat datanya mengenai data klasifikasi UKT mahasiswa. Di sini bisa kita lihat dulu untuk datanya, semuanya sudah lengkap. Ini tabel-tabelnya sudah lengkap. Kalau sudah dicek tidak ada kekurangan, di sini kita bisa download. Nah, setelah di-download, kita kembali lagi ke software Orange Data Mining-nya. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah widget file, klik file. Nah, di sini. Lalu kita klik dua kali. Kita pilih data yang sudah kita download. Nah, ini klasifikasi mahasiswa. Lalu klik open. Setelah itu, di sini kita bisa lihat mengenai info. Di sini ada 100 instance, artinya ada 100 baris. Lalu ada 6 feature, artinya ada 6 kolom, dan no missing values, artinya tidak ada data yang hilang. Lalu bisa kita lihat, hal yang harus kita perhatikan mengenai data klasifikasi, yaitu kita butuh yang namanya label atau target. Jadi harus ada satu tabel yang kita jadikan target. Di sini saya menjadikan kelayakan keringanan UKT menjadi target. Jika belum menjadi target, teman-teman di sini bisa klik lalu ubah menjadi target. Nah, ini kita ganti target. Nah, seperti ini. Kita apply, lalu kita silang. Lalu untuk melihat datanya, kita um, tarik lalu pilih data table. Widget data table ini fungsinya untuk melihat data yang sudah kita download tadi. Klik dua kali. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini tetap ada 100 instance no missing data. Kita cek apakah benar ada 100 baris. Sudah benar. Di sini ada 5 feature. Kenapa 5 feature? Karena sebelumnya kan 6 feature. Nah, karena sebelumnya kita sudah menentukan kolom target, otomatis kolom target tersebut tidak masuk ke dalam feature. Ini bisa lihat, yang di sebelah kiri ini adalah target yang tadi sudah saya tentukan. Lalu yang sebelahnya ada feature, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sesuai. Lalu di sini saya menggunakan target kelayakan keringan UKT dengan hasil 0101 ini. Ini adalah biasanya kita sebut sebagai bilangan biner di mana angka 0 ini mengartikan bahwa 0 berarti tidak atau 1 berarti yes. Nah, jadi um, untuk menentukan kelayakan keringan UKT, dia menyeleksi dari beberapa feature ini. Dari tempat tinggal, dia punya tempat tinggal atau tidak, lalu pekerjaan orang tuanya apa, penghasilan orang tuanya berapa, tanggungan orang tuanya ada berapa, lalu dia punya kendaraan atau tidak. Dari semua feature ini baru bisa disimpulkan, lalu menargetkan dia layak atau tidak untuk menerima keringanan UKT. Nah, ini kita silang saja. Untuk berikutnya, di sini kita ingin mengetahui flow mengenai kenapa sih bisa dia tuh dikatakan layak atau tidak. Kita di sini bisa pakai widget tree. Kita pindahkan biar rapi. Nah, lalu untuk melihat flow-nya kita klik tree viewer. Di sini kita klik dulu. Kita pastikan sini udah 100%. Kita silang.
Lalu kita klik widget ini untuk melihat hasilnya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih ini. Jadi ini tuh adalah flow kayak strukturnya gitu, alurnya kenapa dia bisa sampai di hasil layak atau tidak layak. Nah, semuanya di sini dimulai dari jumlah tanggungan orang tua. Jika dia, kita ke sini dulu ya. Nah, nah, jadi ini dia bisa untuk mengatur. Teman-teman kalau emang kurang nyaman bisa diatur di sini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari jumlah tanggungan orang tua. Jadi oren atau tree ini dia akan menanyakan berapa jumlah tanggungan orang tuanya sih. Misalkan dia em, lebih dari 2 tanggungan, maka tree akan menanyakan lagi nih, dari 2 tanggungan itu emang berapa sih penghasilan orang tua mereka? Nah, jika dia lebih dari 4 juta, di sini sih tree mengatakan bahwa dia layak. Jika dia kurang dari 4 juta, maka dia akan menanyakan lagi apa pekerjaan orang tuanya. Di sini dibagi beberapa kelompok. Ya, jika sebagai guru atau ibu rumah tangga atau buruh, PLN, PNS, TNI. Nah, di sini Tri mengatakan bahwa menurut seleksinya mereka tidak layak mendapatkan keringanan. Lalu, jika jumlah tanggungannya di sini kurang dari 2 orang, sebelumnya kan dia lebih dari 2 orang, jika kurang dari 2 orang, maka Tri akan menanyakan balik nih, um, dia apa sih pekerjaan orang tuanya? Di sini ada bagian guru, ada besar rumah tangga. Jika dia guru, maka guru dan kelompok lainnya di sini Tri mengatakan bahwa dia layak untuk menerima keringanan UKT. Lalu jika dia buruh ibu rumah tangga atau wira swasta, di sini dia akan menanyakan lagi sistemnya dia punya tempat tinggal atau tidak. Jika dia tidak memiliki tempat tinggal, maka sistem akan mengatakan bahwa dia layak untuk mendapatkan keringanan UKT. Nah, jika dia memiliki tempat tinggal, maka akan ditanya kembali apa pekerjaan orang tuanya. Nah, kebetulan di sini pekerjaan orang tuanya ibu rumah tangga, lalu ada buruh, mereka masih layak untuk mendapatkan keringanan UKT. Seperti itu. Kita silang. Lalu berikutnya, kita coba widget select column. Atau jika tidak menemukan di sini, kita bisa dicari di sini. Select column, nah seperti ini. Lalu kita pilih widget pivot table. Nah, di sini kita bisa klik dulu. Jadi fungsi untuk select column seperti namanya di sini kita bisa menyeleksi kolom yang kita butuhkan saja. Jika tidak dibutuhkan kita bisa geser saja ke sini di drag. Nah, seperti ini. Ini yang kita butuhkan. Nah, coba kita singkirkan dulu yang kita tidak butuhkan itu kendaraan dan jumlah tanggungan. Nah, target tetap ya. Kita klik silang, lalu kita buka pivot table ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jumlah pekerjaan orang tua. Nah, sini ada buruh ternyata totalnya ada 12 orang. Lalu ibu guru ada 12 orang. Rumah tangga ada 18 dan juga yang lainnya. Di sini ada filternya bisa dilihat untuk tempat tinggal. Nah, dari segi tempat tinggal di sini bisa dilihat bahwa yang layak berdasarkan tempat tinggal di sini ada 50 orang. Yang tidak kelayakan di sini 50 orang. Nah, ini bisa ini tidak ada. Nah, itu fungsinya ya. Jadi kita silang saja. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan widget distribution. Nah, jadi distribution ini akan menampilkan diagram batang. Jadi teman-teman bisa lebih mudah menganalisis mana berapa banyak yang mendapatkan layak keringanan UKT, mana yang tidak. Di sini bisa dilihat untuk yang merah ini berdasarkan tandanya 1 menyatakan bahwa dia layak dan yang biru ini 0 yang tidak layak menerima keringanan UKT. Bisa dilihat bahwa yang layak jumlahnya lebih banyak. Ini teman-teman juga bisa diklik aja nih filternya. Ini yang tadi kelayakan nih berdasarkan tempat tinggal, pekerjaan orang tua, hasil orang tua, dan lain-lain. Oke, kita silang saja. Lalu setelah ini jangan lupa dirapikan ya teman-teman. Nah, gitu ini. Selanjutnya kita akan mencoba teknik data mining untuk klasifikasi. Jadi seberapa akurat teknik prediksi mereka, bukan prediksi. Jadi berdasarkan teknik-teknik
yang akan kita gunakan, seberapa akurat teknik mereka. Jadi kita di sini akan mencoba menggunakan data sampel dulu, data sampler. Kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih teknik naive Bayes, biasa dipakai untuk klasifikasi. Karena naive Bayes ini memang bisa digunakan untuk data-data yang ringan, jadi hasilnya biasanya lebih akurat. Lalu kita pilih yang random forest. Nah, untuk random forest ini dia biasanya sih digunakan untuk feature yang banyak dan kompleks gitu, tapi kita coba saja untuk di data yang sederhana ini. Lalu juga dia mengklasifikasi non-linear. Lalu kita menggunakan teknik yang terakhir ada logistic regression. Jadi, logistic regression ini memang biasa dipakai untuk menentukan hasil yes atau no, layak atau tidak seperti data kita ini. Nah, untuk mengetahui hasil dari teknik ketiga teknik ini, kita menggunakan test and score, disambungkan semuanya. Lalu jangan lupa data sampelnya juga disambungin ke test and score. Dia akan memproses. Kita klik 2 kali. Nah, kita bisa lihat di sini tingkat keakuratan dari ketiga teknik ini bahwa random forest dia lebih akurat, skornya 0,990 dibanding yang lain. Jadi untuk perbandingannya random forest dia lebih akurat. Kita bisa lihat faktor apa yang menghasilkan dia lebih akurat menggunakan coba widget conversion matrix. Kita klik 2 kali. Kita bisa lihat di sini untuk naive Bayes dia ada kesalahan di sini. Data error 2 di deteksinya. Lalu untuk random forest di sini dia hanya ada 1 yang error. Lalu untuk logistik di sini ada 3 yang error. Jadi kalau bisa kita lihat random forest sedikit tingkat keerrorannya dibanding teknik yang lain. Nah, oke, kita silang. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk menganalisis data klasifikasi mengenai kelayakan keringanan mahasiswa, keringanan UKT. Jika sudah selesai, teman-teman jangan lupa di save, klik file, lalu bisa save as atau save saja. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis prediksi yang akan disampaikan oleh Ajril Chandra Ramadan. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai ke bagian prediksi data. Di sini saya akan menggunakan data uh, yang saya dapatkan dari Kaggle, yaitu status akademik mahasiswa. Di sini datanya sudah saya download ya. Jadi kita langsung mulai aja masuk ke Orange Data Mining-nya. Oke, di sini kita mulai dari masukkan datanya yang akan kita pakai dulu. Kita klik di sini. Teman-teman bisa ganti nama ya. Misalnya di sini kita ganti namanya jadi data training atau data latih deh. Data latih itu bahasa Indonesia. Data latih. Nah, di sini kita klik 2 kali. Di sini kita klik ini, lalu kita pilih di sini dataset mahasiswa latih, kita open, terus kita lihat dulu di bawah. Nah, di sini eh, karena di prediksi itu ada membutuhkan data supervised dan unsupervised, jadi di sini untuk data latihnya dipakailah data supervised karena membutuhkan data label untuk datanya. Di info ini juga kita bisa lihat kalau kalau misalnya di data ini itu ada 500 baris dengan 9 future dan memiliki 0,3% missing values ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada missing values kita harus nanti kita akan lakukan pre-process seperti itu. Kita klik silang dulu, lalu kita cek dulu datanya pakai feature data table. Kita klik 2 kali di sini, kita lihat di sini infonya ada 500 baris dengan 8 future
Kenapa berubah jadi 8? Karena status akademik ini sudah kita jadikan label, ya, sudah kita jadikan target, jadi berkurang satu dengan dua values, yaitu lulus dan tidak lulus. Dan data ini memiliki 0,3% missing data. Coba kita lihat di sini adakah, oh ini di kolom ketiga ya, di baris ketiga di kolom kehadiran di sini ada data yang hilang. Lalu di ini ada baris ke-12 di kolom nilai tugas rata-rata, nggak salah nilai tugas rata-rata di sini juga ada nilai yang hilang. Jadi kita akan melakukan pre-process terlebih dahulu. Di sini kita klik silang aja. Dari sini nih kita tarik, kita lepas, kita pilih, kita bisa ketik di sini pre-process atau pilih aja di sini pre-process. Saya pilih di sini aja pre-process, kita klik 2 kali. Nah, karena tadi ada data yang hilang, jadi teman-teman pilih yang input missing values. Karena di sini saya sudah ada, anggapnya gitu ada deh. Ini kita silang dulu. Teman-teman klik yang input missing values, teman-teman klik 2 kali. Nah, teman-teman di sini ada 3 pilihan nih, ada average, ada replace, ada remove. Kalau average itu pakai nilai rata-rata, jadi nilai yang hilang diganti sama nilai rata-rata dari tabel tersebut, kolom tersebut. Ada juga yang pakai replace with random value, jadi nanti nilai yang kosong itu diganti sama nilai random aja gitu. Ada juga yang remove, jadi remove rows, jadi uh, barisnya itu dihapus gitu, dihilangkan. Cuma saran saya dipakai, teman-teman bisa pakai yang diantara nilai rata-rata atau yang nilai random aja, karena kalau misalnya yang remove itu nanti hasilnya jadi ditakutkan hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Sini teman-teman kalau udah pilih yang average, klik silang aja, kita keluar lagi, terus coba kita lihat dulu datanya. Kita lihat data table, table 1 ya, nggak apa-apa. Kita klik di sini udah ganti ya teman-teman ya, udah nggak ada missing data lagi. Kita cek tadi kolom ketiga di baris ketiga kolom kehadiran ya, ini diganti jadi 69,29. Terus tadi di baris ke-12 kolom tugas rata-rata tidak ya, nih ada 70,22, jadi udah keisi sama nilai rata-ratanya ya teman-teman. Jadi kita sudah lakukan pre-process. Sini kita silang aja, coba langsung kita masukin ke algoritma. Misalnya kita pakai yang ini, net bias deh. Nah, di sini teman-teman nanti disuruh pilih, teman-teman pakai data yang mana. Nah, karena tadi kita sudah melakukan proses pada data, jadi kita pilih yang pre-process data ya. Kita klik all, kita pre-process data ke data, kita klik OK. Oke, buat melihatnya dari sini tarik ke prediction. Nah, kita geser ke sini dikit. Kalau misalnya teman-teman klik di sini 2 kali, nah di sini masih kosong nih teman-teman. Karena apa? Karena acuan datanya belum kita masukin ke sini juga gitu. Jadi si prediction ini bingung. Kita coba klik silang, kita masukin sini, dari sini nih. Kenapa nggak pakai yang data latih aja bang dari data ini? Karena ini datanya masih data mentah teman-teman. Data yang belum kita proses. Nanti hasilnya akan beda kalau misalnya datanya belum diproses gitu. Jadi kita pakai data yang sudah diproses aja. Gitu. Di sini prediksi dulu kita klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya FBS itu bilang lulus, status akademik bilang lulus. Ya, teman-teman bisa lihat ini berarti sesuai sama data yang sudah ada, datanya nggak error. Terus ada nggak di sini yang error? Oh ini di baris keempat, FBS bilang lulus, tapi status akademiknya bilang tidak dengan tingkat keerroran 58% gitu. Jadi sebenarnya ini lulus, tapi menurut FBS, tapi data bilangnya tidak, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akurasinya. Akurasi dari FBS itu ada 79%, teman-teman. Coba kita bandingkan dengan algoritma yang lain. Klik silang, proses lagi, tambah, coba kita pakai yang SVM. Sama ya teman-teman, disuruh pilih lagi teman-teman pakai data yang mana. Di sini saya akan di sini teman-teman pilih yang pre-process data ke data ya. Oke, klik oke. Di sini tarik lagi ke prediction. Nah, klik 2 kali. Nah, di sini kolom keempat ini FBS bilang lulus, tapi SVM bilang lulus, bilang tidak lulus. Di status akademik bilangnya tidak lulus. Nah, ini kan beda nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingkan mana nih algoritma yang benar atau algoritma yang eh, paling bagus lah buat analisis, gampangnya seperti itu. Teman-teman bisa dari akurasi di sini.
Di sini naive Bayes akurasinya 79%. Mungkin bisa saya besarin kayak nggak bisa. Di sini naive Bayes bilangnya akurasinya cuma 79%, sedangkan SVM ini ada 81%. Jadi yang SVM lah yang benar, SVM lah yang akurat gitu teman-teman. Jadi sesuai, berarti data ini tuh tidak error seperti itu. Coba kita bandingkan lagi dengan algoritma yang lain. Di sini saya coba pakai kita tarik dulu tree. Coba kita pakai tree. Jadi teman-teman tetap disuruh pilih, kita pilih kayak biasa preproses data ya, karena data yang sudah kita proses yang akan kita pilih. Teman-teman tarik lagi di sini prediction. Kita rapiin sedikit. Kita klik di sini. Di sini nih nomor 2 deh, kita lihat nomor 2 aja. FPX bilang lulus, SPM bilang enggak, Tri bilang enggak. Nah, kita lihat dari akurasinya lagi, algoritma mana yang uh, akurasi paling besar gitu, penilaiannya lebih jelas, lebih bagus. Di sini Tri ternyata ada 99%. Jadi menurut Tri itu si Putri ini nggak lulus teman-teman, tapi menurut si Naive Bayes si Putri ini lulus. Di data pun tertulis bahwanya si Putri itu lulus, tapi kita harus lihat lagi akurasi mana dari algoritmanya yang paling besar, di mana Tri di sini paling besar 99%. Ya 99%. Jadi kita harus sih kayak kita bisa lebih percaya sama Tri lah gitu. Seharusnya nih gak lulus sih si Putri ini. Nah, buat tahu kenapa si Putri nggak lulus, coba kita cek lagi. Jadi kalau Tri ini kita tuh bisa ngeliat kenapa si Tri itu menyatakan bahwasanya itu nggak lulus. Kita tarik, ada namanya tree viewer. Jadi di sini itu fungsinya buat nanti kita lihat kenapa tree itu bisa bilang itu si Putri lulus atau tidak. Di sini klik 2 kali. Nah, sinilah tampilannya. Jadi tuh dia bentuknya kayak pohon aja teman-teman. Nah ini kan agak bingung ya. Nah teman-teman tuh bisa lihat di sini. Ini bisa di zoom, bisa di zoom out. Jadi lebarnya juga bisa diganti teman-teman. Cuma saya biar kelihatan ini ya tulisannya ini, jadi agak dibesarkan sedikit mungkin seperti ini. Kelebihan ya seginilah cukup. Nah ini kan si akar-akarnya ini kan banyak banget ya, biar kita lihat agak rapih lah sedikit biar kita nggak bingung. Jadi kita per level aja teman-teman. Misalnya kita klik yang level 2 level, nah kita bisa lihat di 2 level. Pertama level ke atas ini mahasiswa lulus itu ada 54% dari 500 mahasiswa teman-teman. Kenapa lulus? Karena uh, mahasiswa yang lulus itu IPK-nya lebih dari 2,49, sedangkan yang tidak lulus itu karena lebih dari 2,49. Tapi di sini ada tulisan ini lulus 60 31,9%. Nah berarti yang tidak lulus ini masih ada kesempatan buat lulus teman-teman. Coba kita cek lagi ke 3 level, kenapa dia bisa lulus. Oh, coba cek sini, tahan aja, nanti di sini muncul, oh dia nggak lulus karena dia masih dinyatakan lulus karena nilai rata-rata tugasnya itu lebih dari 96, walaupun IPK-nya itu kurang dari 2,49 seperti itu teman-teman. Sama teman-teman bisa cek-cek lagi di sini 4 level. uh, ini lulus tapi ternyata nggak lulus, coba dicek kenapa. Oh karena kehadiran itu kurang dari 73%. Wow, nilainya juga kurang dari rata-rata yaitu 77%, walaupun IPK-nya 2,49 tapi dia tetap dinyatakan tidak lulus seperti itu teman-teman. Jadi kita silang aja seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau tahu Tri itu kenapa bisa nyatain lulus atau tidaknya. Nah teman-teman kalau misalnya mau lebih lihat lagi, teman-teman di sini bisa pakai test and score ya buat lihat akurasi dari setiap algoritmanya. Nih teman-teman sambungin aja, kita klik. Nah, kenapa nggak muncul? Karena teman-teman belum nyambungin data ini, data yang sudah kita proses ke test and score. Jadi biar dia nggak bingung teman-teman mau pakai data apa. Ini kita rapiin aja ke atas sini kali ya. Jadi kita rapiin aja ke atas sini. Sorry, kita klik 2 kali di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akurasinya Tri tetap paling besar di sini 0,99%, lalu disusul SPM 91%,
terakhir itu ada naik bias 0,79% seperti itu. Nah, ini kan sudah kita olah ya teman-teman. Dimana prediksi itu membutuhkan data supervised dan unsupervised. Sekarang kita pakai data yang kita tambahkan data yang unsupervised-nya, kita masukin datanya, pilih ganti nama dulu kali ya, jadi data tes, masukin datanya. Ini udah kepilih, cuma biar teman-teman nggak bingung, coba masuk lagi sini, pilih dataset mahasiswa tes, open. Nah, kita cek lagi bedanya supervised dan unsupervised adalah kalau misalnya supervised itu punya label, unsupervised itu nggak punya label teman-teman ya. Jadi kita di sini nggak ada yang kita kasih label, nggak ada yang kita kasih role, atau kita nggak ada yang kasih, nggak ada yang kita jadi target seperti itu. Di sini infonya 500 baris, 8 future dengan 0,3 missing values. Ini nggak apa-apa ya kalau misalnya data tes itu nggak perlu kita preproses terlebih dahulu teman-teman. Silang aja, coba kita lihat datanya dulu biar nanti pembanding. Sini ya masih ada data yang hilang di sini, si Mira Hidayat itu di kolom kehadiran, kita silang aja, terus langsung kita tarik ke prediction. Nah, kalau nanti teman-teman tarik ke prediction, nanti data acuannya bakal berubah dari yang tadi udah kita proses jadi data tes ini. Coba ya. Nah, cabut kan dia. Coba kita ulang. Tarik, bakal kecabut seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Klik 2 kali. Nah, ya, berubah. Kalau tadi ada presentasenya, error atau tidaknya seperti itu. Kalau ini kita bisa menyatakan si Kiki ini lulus atau tidak, menurut siapa yang lulus. Terus kita bisa lihat juga akurasi mana yang lebih besar di test and score ini ya teman-teman. Kita lihat tri lebih besar, jadi kita perhatikan yang tri saja cukup. Kita lihat di sini Kiki lulus, Putri tidak lulus, Mira tidak, Mira Septian lulus, Eka Hidayat tidak, Umi lulus, ini tidak, seperti itu teman-teman. Oke, kita close aja. Jadi kurang lebih seperti itu prediksi data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas mengenai clustering atau clusterisasi oleh Ilyas Nurhayat. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan data dengan metode klasterisasi. Klasterisasi itu mengklaster setiap bagian-bagian dari nilai yang rendah, tengah, dan tinggi. Nah, kita mengambil data dari Kaggle dan ini mengambil bagian topik dari pendidikan. Nah, saya di sini mengambil data status akademik. Nah, di sini terdiri dari 10 kolom. Di-download sudah dan kita langsung masuk. Saya masukkan ke file manager bagian folder download. Nah, selanjutnya kita masukkan file itu ke dalam Orange. Klik file. Kenapa file? Karena kita ingin membuka suatu file itu dalam melewati widget file ini. Oke. Kita klik file ini. Kita reset dulu biar nggak ada. Jadi dari file ini kita bisa membaca informasinya bahwa 1500 baris, 9 fitur dan tanpa data yang hilang. Itu dia. Dan satunya nama itu berupa teks yang fungsinya yaitu meta. Ya. Nah, ini fitur dari status akademik kita jadikan target. Target dalam file ini apa yang menjadi target kita? Kita apply. Hmm. Kalau ingin melihat info
data ini kita bisa melihat langsung set lewat widget ini. 1500. Ini kesimpulan dari data info ini. Data dari info dari file kita yang kita masukin tadi. Nah, lalu bagaimana proses dalam eksplorasi data ini? Nah, eksplorasi datanya bisa menggunakan data table, bisa menggunakan pivot table, bisa juga menggunakan distribution, hmm, dan juga bisa menggunakan fitur statistik. Kita lihat bahwa data yang tadi ternyata kelihatan langsung semua keseluruhan secara lengkap menggunakan data table ini. Nah, itu fungsinya. Lalu pivot table fungsinya untuk apa? Ini kita bisa eksplorasi data dengan cara yang lebih praktis karena kita bisa mengkategorikan apa saja data yang ingin kita lihat. Misal berapakah jumlah laki-laki perempuan pada setiap umur. Maka ini kita bisa lihat row-nya masukin umur, kolomnya jenis kelamin dan values-nya yaitu status akademik. Nah, ini dia total jumlah yang values-nya. Nah, kalau ini values-nya mana nggak ada ini. Ya, ini nggak ada. On. Nah, oke, gitu ya. Teman-teman. Nah, selanjutnya untuk distribution, belum ditarik garis, maaf. Nah, distribution kita tarik garis dulu. Nah, distribution ini bisa melihat data secara satu per satu. Nah, ini datanya terpaparkan dengan metode grafik di batang, gitu ya. Jadi mana data batang yang paling panjang itu data yang paling banyak nilainya. Ini rata-rata nilai tertinggi yang ada pada data ini yaitu IPK, yaitu sekitar 3,45 sampai 3,50. Dengan 3% tadi. Oke. Dan di fitur statistik ini sebenarnya tidak beda jauh dengan distribution, tapi dia lebih ada datanya yang lebih lengkap, yaitu ada tambahan min, mode, median, dispersion, minimal, dan maksimal, dan missing data. Jadi kita bisa melihat dari data setiap kolom ini berapa sih missing yang data ini yang hilang, berapa sih nilai minimalnya, berapa nilai maksimalnya, dan berapa nilai median dan meannya di sini gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah cara kita emang eksplorasi data. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan memproses data ini. Nah, itu dengan cara menambahkan widget preprocess. Maka kita tarik garis, kita klik. Di sini ada banyak pilihan, tapi karena kita ingin menjadikan pengolahan data secara klasterisasi, maka kita memasukkan normalis features menjadi normalis itu interval 0,1. Nah, dari itu, setelah kita proses, kita lihat datanya, maka ada perubahan. Sebelumnya seperti ini, hmm, menjadi akan menjadi seperti apa? Sebelumnya kita rubah dulu namanya menjadi data normalisasi. Oke. Nah, jadi seperti ini, 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Kalau tanpa data pasti bakal 0. Cuma, tapi karena di sini ada data semua, jadi tidak. Oke. Selanjutnya untuk mengecek gimana klasterisasi itu, nah ini kita masukkan data proses ini ke Keymains. Oke, Keymains kita klik dua kali. Nah, di bagian sini ada dua tipe atau dua fitur, yaitu fixed dan from. Ini. Tapi karena kita ingin melihat dari tingkat rendah, tinggi, rendah, sedang, dan tinggi, maka kita pilih bagian fixed. Tiga.
bagian saja. Kalau sini udah, maka kita langsung lihat melalui scatter plot, plot, scat, scatter plot. Oke, scatter plot. Nah, maka inilah data yang akan keluar, data yang kita dari data-data ini. Atas. Atau kita lihat secara data table terlebih dahulu. Ini klaster 3, klaster 2, klaster 2, 1. Itu ya. Kalau kita akan melihat data ini masuk ke bagian klaster-klaster. Setiap klaster ini. Ini biar enak tampilannya. Kita rubah namanya ini menjadi data hasil klasterisasi. Oke. Maka inilah poin-poin yang ada dalam ini nih sumbu. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Maka kita akan lihat dari status menikah dan aktivitas jenis kelamin dan jangan jenis kelamin karena terlalu sedikit. Status kita masukkan bagian nilai tugas. Nah, banyak karena banyak memang. Ini dia bagian-bagian datanya. Nilai tugas dan aktivitas berdasarkan target lulus dan tidak lulusnya. Oke. Seperti itu untuk bagian dan ini adalah data hasil klasterisasinya. Thank you. Oke. Dari data pengolahan data klasterisasi itu saja. Terima kasih semuanya. Mungkin oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila dari tutorial kami banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.